Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Suryamin. Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa ada karakteristik atau profil tertentu dari warga miskin, yaitu usianya 50 tahun, usia kepala keluarganya di atas 50 tahun, pendidikannya SD, anak rata-rata 4 sampai 5. Sehingga pemerintah perlu upaya lebih keras untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak tentang upaya ekstra yang harus dilakukan pemerintah untuk menyasar ini? Iya. Ya tadi yang salah satu karakteristik misalkan pendidikan, pendidikan kan berarti rendah lah ya, tapi kemudian punya anak banyak, kemudian juga bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian itu apalagi sebagai buruh saja upahnya ya. Artinya bahwa ya di sini dalam memberikan misalkan di samping program pemerintah itu kan ada juga yang program bantuan sosial yang bantuan langsung ya untuk yang benar-benar perlu ya. Tapi ada juga yang melalui pendidikan anaknya, melalui yang bansos itu. Jadi dalam memberikan misalnya lapangan kerja, ya, menciptakan lapangan kerja supaya mereka bisa terserap, itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang juga ada beberapa ya, kita lihat beberapa kegiatan atau program pemerintah yang mengarah ke situ ya, seperti misalkan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan ini salah satu yang bisa menyerap tenaga kerja pada level menengah ke bawah ya, pada buruh-buruh bangunan dan sebagainya. Demikian juga dana desa. Demikian juga dana desa. Berarti pemerintah sudah on the track ya Pak ya untuk pengentasan kemiskinan. Iya, tinggal bagaimana sekarang memantau ini supaya tepat sasaran dan tepat arah ya gitu. Ya dana desa, kalau dana desa bisa digunakan untuk misalkan membangun infrastruktur di situ irigasi, jalan, dan melibatkan masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu akan menciptakan lapangan kerja, akan meningkatkan pendapatan dan akan meningkatkan ya, kalau pendapatan nanti akan naik gitu ya. Kalau dibandingkan. Tapi kalau dilihat dari sebarannya, apakah benar ini kalau dilihat dari kota dan desa, ini penduduk miskin lebih banyak di desa? Penduduk miskin itu ya paling banyak di desa ya, ya di pedesaan itu dari 28,01 juta orang ya pada Maret 2016 itu 17,67 juta itu berada di desa, jadi 10,34 juta ada di perkotaan ya, karena jauh lebih besar di desa. Ya, jauh lebih besar di desa, dan juga mereka yang bekerjanya sebagian besar di sektor pertanian, dan di sektor pertanian juga sebagian besar lagi yang di sektor pertanian itu sebagai buruh tani. Iya. Oke Pak, ini tapi menarik Pak. Jakarta warga miskinnya juga naik, jadi naiknya 3,75% atau sekitar 12 sampai 15 ribu orang. Tapi Gubernur DKI Jakarta kurang setuju dengan metode yang dilakukan BPS, karena katanya survei dilakukan tidak hanya kepada mereka yang memiliki KTP DKI. Nah pertanyaannya, bagaimana menghitung warga miskin di Jakarta dan apakah mungkin memfasilitasi keinginan? Kalau kita berangkat dulu dari penduduk ya. Kalau konsep BPS itu penduduk suatu daerah adalah mereka yang tinggal di tempat itu secara menetap. Itu ada konsepnya. Yang baru kalau akan tinggal lebih dari 6 bulan itu dianggap sebagai penduduk. Ya terlepas dia punya KTP atau tidak. Itu konsep nasional, konsep internasional. Kalau yang keluar pergi baru seminggu atau 2 minggu, tapi akan lebih dari 6 bulan itu bisa keluar. Itu sudah konsep internasional semua. Yang baru datang baru sebulan, tapi akan lebih dari 6 bulan itu jadi penduduk. Nah, ya memang kalau di Jakarta kan masih banyak juga penduduk-penduduk yang ya sekarang sedang ditata ya. Tapi kita bisa lihat yang di bantaran kali, kemudian itu yang menyebabkan, tapi kan sekarang sedang ditata. Jadi Bapak sudah memaparkan bagaimana metodenya, patokan-patokannya, ukuran-ukurannya, dan demikian datanya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah, baik pusat maupun juga daerah, menyikapi data-data itu untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu Pak Suryamin. Baik, Bapak terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih.